D. Terus terus siapa lagi? Bagaimana kabarnya itu, sakit atau apa nih? Ada yang sakit hari ini? Tidak ada yang sakit? Alhamdulillah hari ini banyak yang hadir di jam itu. Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat. Semoga yang tidak hadir hari ini di pertemuan selanjutnya bisa hadir kembali. Amin. Sudah siap belajar hari ini, nak? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengingat pembelajaran yang sudah lalu, ya, yang pernah kita pelajari, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Ada yang masih ingat apa itu klasifikasi? Pengelompokan, betul. Kasih plus dulu. Berarti kita ini dikelompokkan. Pernah Ibu memberikan suatu permasalahan ke kamu, misalnya kamu pergi ke supermarket, ya. Di supermarket itu kalau tidak disusun sesuai dengan kebutuhan, misalnya keperluan mandi, kemudian keperluan bayi, kemudian sembako, kamu pusing atau tidak memilihnya? Pusing. Jadi harus dikelompokkan. Jadi tujuan dari pengelompokan itu apa? Apa, Sofi? Ya, supaya kita bisa cepat mencari barang yang kita tujui. Sekarang kita hubungkan dengan pembelajaran kita di biologi. Apa tujuan klasifikasi itu sendiri? Apa, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang mau menambahkan? Apa tujuan kita mengelompokkan di biologi? Kenapa makhluk hidup ataupun tumbuhan ataupun hewan ini dikelompokkan? Tujuannya untuk apa nih? Supaya apa? Supaya apa sih? Mempermudah saat belajar, mudah mengenali mana burung jenis ini dan mana burung jenis ini. Ya betul, kasih plus dulu. Dan tujuan klasifikasi itu adalah untuk mempermudah, ya. Jadi mempermudah kita untuk mengenal, ya, baik tumbuhan ataupun hewan, mendeskripsikan ciri-cirinya. Ya, jadi semua pekerjaan itu menjadi mudah. Nah, sekarang Ibu minta kamu perhatikan ini bunga. Bunga apa ini, nak? Menurut kalian, bunga ini ya memiliki 4 warna. Ini apa penyebabnya? Perbedaan genetik. Bagus, terima kasih Zafir. Jadi yang mempengaruhi dari warna-warna bunga bougainville ini adalah genetik. Dari mana genetik ini dibawa? Dari sel gamet, dari induk, ya, dari induk. Berhadapan, ya. Sekarang coba temukan apa perbedaan antara teman satu dengan yang lain. Siapa yang mau menjelaskan? Ya, temukan 5 perbedaan. Apa perbedaan teman di sebelahmu? Coba. Lebih besar, Bu. Oh, ukuran Aglen lebih besar. Terus perhatikan muka Aglen. Pasti berbeda. Apa? Matanya coklat, Bu. Matanya coklat, bola matanya coklat. Terus apa lagi? Rambutnya, Bu. Rambutnya lurus atau keriting? Apa ikal? Lurus. Lurus. Kemudian hidung. Gimana hidung Aglen? Hidung Aglen gimana? Mancung. Mancung. Iya, Len, mancung, Len. Nah, terus lagi. Kulit. Warna kulit Aglen gimana itu? Hitam, Bu. Terus ya? Sama mata. Sawo mata. Kasih pelan untuk pasar. Dan kalau kamu perhatikan teman-temanmu di sini pasti memiliki, ya, perbedaan. Ada yang sama enggak? Tidak ada. Ya, tidak ada yang sama. Ya, warna kulitnya berbeda. Kemudian hidungnya berbeda. Bentuk mukanya berbeda, rambutnya berbeda. Semua itu dipengaruhi oleh gen. Gen yang dibawa oleh orang tua kita masing-masing. Seperti bungi kembar, ada kembarannya bunga. Itu pasti berbeda. Ya, dari ciri-ciri fisiknya berbeda. Ya, walaupun dia satu orang tua, tapi
tapi genetiknya nanti sifat dan perilaku ataupun bentuk tubuhnya juga akan berbeda. Baik, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Sebelum itu kamu perhatikan ya. Di Indonesia, Bangun. Apa nak? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami pengertian dan tingkatan keanekaragaman hayati melalui mengamati sekitar dengan benar. Apa yang kita amati tadi? Bunga bougainville dan teman sekelas. Ya. Kemudian yang kedua memahami perbedaan antar tingkat keanekaragaman hayati. Ya. Jadi karena kita ini banyak, ya ada hewan, tumbuhan, ya mikroorganisme, jadi perlu dikelompokkan, ya supaya mempermudah. Karena kita ini mega biodiversity ataupun punya keanekaragaman hayati yang sangat besar di Indonesia, ya. Jadi baik tumbuhannya banyak, hewannya juga banyak. Jadi perlu dikelompokkan supaya tidak bingung dan mempermudah dalam mempelajarinya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang ibu kasih nih. Nih, ada yang mau menjawab nih. Menurut kalian, apa itu keanekaragaman hayati yang kalian ketahui? Ayo siapa? Keanekaragaman hayati. Menurut kalian, apa yang kalian ketahui? Apa itu keanekaragaman hayati? Ya silakan siapa? Siapa yang berani nih? Ayo siapa? Zafir. Keanekaragaman hayati adalah sekumpulan variasi dari berbagai bentuk, karakteristik, Ya. bentuk, warna dari tingkatan gen, jenis dan ekosistem. Ya, betul. Terima kasih Zafir. Alat yang dibuat apa kalian ketahui tentang keanekaragaman hayati? Apa nak? Keanekaragaman hayati. Bisa? Siapa nih? Zaki. Zaki. Apa menurut Zaki keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah kumpulan-kumpulan dari keanekaragaman Kumpulan beraneka ragam dalam satu ekosistem seperti Ya. laut, darat, dan udara. Ya betul, terima kasih Zaki. Jadi untuk memahami apa itu keanekaragaman hayati, kalian saksikan video yang ibu putarkan ya. hai teman-teman, pernah dengar tentang keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati merupakan sebutan untuk beraneka ragam makhluk hidup yang ada di bumi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, keanekaragaman hayati merupakan beragam makhluk hidup yang diperlihatkan suatu daerah, mulai keanekaragaman genetika, jenis, dan ekosistemnya. Keanekaragaman dapat terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat. Teman-teman mungkin pernah mendengar bahwa Indonesia dikenal dunia sebagai negara yang punya keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun, apa ya yang menjadi penyebabnya? Supaya semakin mengerti tentang keanekaragaman hayati, yuk kita mengenal berbagai ragam hayati di Indonesia. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Indonesia punya keanekaragaman hayati berupa tumbuhan, hewan, dan juga mikroba.
Bahkan, keragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar dunia loh, bersama dengan Brazil, Amerika Selatan, dan Zaire, Afrika. Faktor yang mempengaruhi yaitu karena Indonesia terletak di wilayah beriklim tropis. Selain itu, Indonesia juga dilewati oleh garis khatulistiwa. Karena itulah, Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi. Selain itu, Indonesia memiliki suhu dan curah hujan yang tinggi, sehingga memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tanaman. Tahukah teman-teman bahwa hutan tropis Kalimantan menjadi salah satu daerah di Indonesia yang memiliki banyak ragam hayati? Hutan tropis Kalimantan memiliki keragaman hayati yang tinggi loh teman-teman. Keragaman hayati adalah keragaman makhluk hidup yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem yang terdapat di suatu daerah. Bahkan, hanya di wilayah Taman Nasional Betung Keribut saja terdapat 1.216 jenis flora dan setidaknya ada 48 jenis mamalia. Wah, keren! Dan juga di Indonesia ini dilewati oleh dasar tua. Itu aja. Makasih Sofi. Oke, jadi untuk lebih memahami dari pilih dia ini tergolong keanekaragaman tingkat akol. Nah, ini tingkat akol. Terus alasannya kenapa dia keanekaragaman tiga jenis? Tulis di sampingnya saja. Kalau itu ukurannya besar kecil. Yang ini ya. Ini amati gambar, terus tentukan kelompok keanekaragaman tingkat mana gambar ini. Gambar 1, kelompoknya keanekaragaman tingkat gen. Mengapa? Karena dia memiliki bentuk-bentuk yang berbeda, misalnya ya. Kemudian yang kedua, untuk kalian keanekaragaman tingkat jenis. Kenapa dia tingkat jenis? Karena dia masih dalam satu keluarga jamur, cuma bentuknya bermacam-macam ya, sama seperti ini. Ini keanekaragaman apa ini? Ini ekosistem Bu, ini ekosistem danau, misalnya apa sungai. Ini yang ini ya, ini di samping. Ini tertarik. Karena itu jangan. Itu. Jadi lah, mana bisa? itu kok kasusnya. Sama dong. Kau nak jawab lah. Spesies sama.
Sabar titik. Udah ini yang lupa weh. Nemku. Rai. Berdasarkan dari hasil pengamatan kami akan mempresentasikan hasilnya. Yang pertama itu mengamati kemas bangku lalu mencatat pada tabel. Aturan kelompok lurus, kuning lompat, pesek pada Asia, rambut ikal, sawo matang, pesek sampai hitam. Kerin, tubuh tinggi, kuning lompat, pesek. Melati, tubuh pendek, putih mencut. Dua, mahasiswa Marcelo, bentuk rambut lurus, warna kulit, rambut, bentuk hidung mancung. Mahasiswa Reda Agustian, bentuk rambut lurus, warna kulit, sawo matang. Disebutkan kelompok keanekaragaman tingkat mana gambar tersebut, jelaskan alasannya. Gambar pertama adalah kaca keanekaragaman tingkat jenis. Alasan karena semua berasal dari spesies yang berbeda namun satu familia keluarga. Gambar kedua adalah judul keanekaragaman tingkat gen. Alasan karena memiliki keanekaragaman hayati, bentuk, ukuran, warna dan rasa pada buah itu.
keanekaragaman karena terdapat komponen biotik dan abiotik seperti terumbu karang dan gambar ke-6 adalah kelapa. Ya, perhatikan dulu. Kalian sudah mengamati teman sebangku, ya. Nah, dari teman sebangku itu akan muncul perbedaan, berarti warna kulitnya, ya, bisa berbeda-beda. Kemudian yang kedua, kalian mengamati bunga bougainville yang kalian bawa. Di sini dia masih dalam satu, ya, spesies, tapi dia memiliki warna yang berbeda-beda karena susunan gen, pengaruh dari gen. Kemudian nomor 4, kalau dilihat dari nomor 4, gambar 1 itu keanekaragaman tingkat apa itu? Tingkat jenis. Mengapa? Karena dia memiliki ciri fisik yang berbeda, ukurannya berbeda, bentuknya berbeda, tapi masih ekosistem. Ini gambar apa? Gambar di lautan, ya. Ada berbagai jenis ikan hias, ada terumbu karang, ada plankton. Tingkat keanekaragaman hayati. Ini adalah buah sirsak, ibu jelaskan dulu tentang. Yang ini serikaya, sirsak dan serikaya kecil. Kira-kira ini keanekaragaman tingkat apa? Tingkat kenapa spesies? Hah? Spesies atau spesies? Spesies. Ya. Kenapa dia spesies? Kemudian contohkan lagi. Keanekaragaman tingkat karena rasanya yang berbeda-beda. Ada yang manis, ya, tingkat ini ekosistem. Dia adalah keanekaragaman ekosistem, ya, karena ada komponen biotik dan abiotik. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kita dari tahu jika keanekaragaman hayati itu bisa diklasifikasikan lagi seperti ada tingkatnya, yaitu keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Dan dari tahu jika Indonesia merupakan mega biodiversity country, yaitu flora mempunyai berbagai macam flora dan fauna, dan kita bisa membedakan tingkat jenis keanekaragaman hayati. Terima kasih Zilfa. Ada siapa lagi? Siapa? Ya. Genetik, kemudian satu lagi spesies. Ya, kasih tepuk tangan. Bagaimana pembahasannya? Materi keanekaragaman hayati pada hari ini yang saya ketahui, keanekaragaman hayati itu segala perbedaan makhluk hidup yang ada di bumi ini yang bisa kita jadikan acuan untuk membeda kita, untuk mengetahui ciri-ciri spesies keluarga dari